Jadi kalau kita tahu memang pembangunan kesehatan itu memang tidak bisa kita lakukan sendiri, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor agar layanan kesehatan itu bisa terjangkau hingga ke tingkat desa. Dan desa merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat. Di sana ada posyandu, ada poskesdes, ada pustu, ada kader kesehatan, dan juga pastinya pemerintah desa sendiri. Jadi nota kesepakatan ini harapan kita bisa memperkuat sinergi pembangunan kesehatan berbasis desa melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan pastinya didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BPOM, serta BPS Kesehatan, ada Direktur BPS Kesehatan, ada Pak Abdi, dan juga sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Saya secara garis besar Pak akan melaporkan ruang lingkup dari MOU ini. Pertama, mengenai pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi. Sehingga kami mengharapkan nanti ada integrasi data desa dan kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui pemanfaatan data infrastruktur desa, karena data desa juga sudah sangat banyak, kita bisa padukan dengan data fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan kita di daerah. Kita terima kasih Pak Menteri, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Pak Sekjen. Ini diskusi sudah panjang dan saya pantau terus Pak Menteri, supaya MOU ini benar-benar sifatnya itu operatif. Bukan hanya kata-kata yang indah di MOU, tapi benar-benar dia dirasakan oleh rakyat di desa. Karena Indonesia ini Bapak Ibu, ya antara desa dan kota saja. Jumlah desanya 75.266. Tadi saya cerita sama Pak Menteri Kesehatan, 75.000 ini Pak, kalau Menteri Desa dan Wakil Menteri Desa keliling, butuh waktu 206 tahun Pak. Saya kira Pak Menteri nggak ada orang hidup 200 tahun Pak. Jadi kalau Menteri Desa dan Wamen keliling terus setiap hari ke desa-desa, butuh waktu 206 tahun Pak. Nah oleh karena itu pentingnya kita kolaborasi, termasuk jumlah penduduknya Pak ada 202 juta yang ber-KTP desa. Nah, maka kalau Menteri Kesehatan bersekutu dengan Menteri Desa tentang kesehatan, ya Indonesia ini akan benar-benar sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ya Indonesia Maju, Indonesia Sehat itu akan tercapai, Pak. Jadi di setiap Poskesdes, Pustu atau UPKDK ini, standarnya kita itu ada 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Nah, 1 bidan 1 perawat ini belum semuanya ada. UPKDK sendiri kalau nggak salah baru ada 60 ribuan ya Bu ya, dari 75.000. Jadi ada 15.000 lagi yang belum dibangun. Kita tadi ya bikin tuh DAK fisik untuk membangun secara agresif. Tapi kemudian kepotong juga Pak, sama juga kan kita banyak yang dipotong. Kita kepotong juga akhirnya jadi semuanya nggak bisa dibangun gitu. Semua DAK fisiknya nggak dibangun. Sekarang kita lagi mikir karena janjinya kan dipindahin ke pusat. Cuma di pusatnya ternyata dipotong juga. Jadi kita dipindahnya kemana? Bupati wali kota kan datang semua ke kita, kepala desa. Istrinya Bapak juga datang, Bapak tahu kan. Jadi sekarang kita lagi tata kembali supaya bisa tetap dibangun dengan alokasi anggarannya khusus. Tetapi orangnya nggak ada. Padahal ini bagus buat penyerapan tenaga kerja, 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Nah 1 bidan 1 perawat di UPKDK ini nanti akan mengkoordinasikan level terbawah dari layanan kesehatan kita, yaitu di level dusun. Kita ada 300.000 dusun itu tadi kan, 38 provinsi rumah sakit, 514 kabupaten kota rumah sakit, dan staf-stafnya. Kemudian turun ke 10.000 kecamatan itu puskesmas. Turun ke 75.000 desa itu puskesmas pembantu / poskesdes / UPKDK. Nah kita turun lagi sampai 300.000 dusun. Ini yang namanya posyandu. Nah untuk level desa ke bawah memang ini harus dikombinasikan Kemenkes yang punya programnya, Kemendagri dan Kemendes yang punya fasilitas dan orang-orangnya. Jadi di level desa ada 1 perawat, 1 bidan, 2 kader. Di level posyandu ada 5 kader. Jadi di level posyandu kalau kali 300.000 dusun ada 1,5 juta kader sekarang. Sedangkan di levelnya desa diharapkan ada 4 kali
75.000. Jadi sekitar 300.000 harusnya tenaga kerja yang ada. Sebagian, dan ini bukan buatan saya, jadi udah ada sebelum saya. Tugas saya adalah merevitalisasi 75.000 desa, Pustu dan Poskesdes, ditambah 300.000 posyandu, agar mereka kembali ke kitahnya, karena dulu sejak dipindah itu dengan otonomi daerah ini acak-acakan. Kita rapikan sekali lagi supaya bisa kita revitalisasi. Tujuannya apa? Menjaga agar masyarakat desa tetap sehat.